Banyak kan? Bayar lagi. Nah ini suara aku barusan bayar lagi, jadi jelas bukan suara aku ya. Dia posisinya ngelantai itu begini. Udah gitu dia, ngomong. Mbak anterin ke Jawa. Udah jalan berkilo-kilo nih jauhnya. Jadi aku langsung cek, aku bilang suamiku, aku ngecek dulu ya beritanya ya. Kaget, aku shock banget tuh begitu aku cek KM 58. Nah aku kecium wangi bunga tuh dari KM 63 ke 57. KM 58, kecelakaan tol beruntun. Terus aku cek, aku bilang ke suamiku, bener Robi ini berarti baru aja jadi TKP lokasi kecelakaan yang barusan kita lewatin. Ya mungkin makanya wangi bunga, aku bilang kan. Turut berduka untuk para korban tragedi tol KM 58 Cikampek. Semoga korban dapat diterima di sisinya dan semoga keluarga korban dapat diberi ketabahan. Kadang gue tuh suka bingung ya, kenapa tempat bekas tragedi itu suka dianggap angker oleh orang-orang. Apa itu hanya sebuah sugesti atau jangan-jangan memang ada jin usil di dalamnya? Nah hari ini gue kedatangan seorang yang lagi viral di Instagram mengalami kejadian horor di tol Cikampek KM 58. Halo Ci Yunita. Iya halo Bang. Makasih nih udah mau datang dan bercerita di RJL ya. Iya sama-sama. Ini saya mewakili netizen yang julid ya. Jadi Ci Yunita ini mengalami kejadian horor nggak lama berselang dari tragedi KM 58 Cikampek. Iya. Itu beneran terjadi atau jangan-jangan pansos doang gitu? Waduh, ini sih aku ngalamin bener-bener sendiri sih gitu. Karena dari aku ngelihat, aku ngecium juga bener-bener nyata sih. Jadi memang bener-bener ngalamin gitu ya? Nggak ada arah buat pansos gitu Enggak ya? lah, ini kayak hal kayak gini nggak boleh loh kita sembarangan. Karena apalagi sampai kayak pansos. Ini kan hal-hal yang mistis itu maksudnya nggak boleh kita buat mainan, apalagi buat pansos. Katanya sampai komunikasi tuh si sosok ceweknya itu. Iya ada ngomong. Sosok cewek yang dilihat tuh kayak gimana pas di tol? Iya, yang aku lihat itu dia rambutnya kayak ikal, terus keriting, udah gitu pakai jubah putih sampai ke bawah. Terus dia begini dia. Di belakang kan di belakang mobilku tuh dia begini. Komunikasi apa? Tapi dia bisa ngomong, maksudnya ngomong anterin ke Jawa gitu. Udah jalan berkilo-kilo jauhnya. Oke. Saya dengar juga memang 2 tahun yang lalu juga sempat kesurupan ya di Lembang ya? Oh iya, pernah kesurupan juga di Lembang. Jadi memang sudah mengalami kejadian-kejadian horor itu dari kecil. Sebenarnya Ci tuh pengen normal nggak sih gitu? Nggak pengen lihat setan gitu? Pengennya sih normal, siapa juga yang mau begitu makanya. Ya, dia mau. Makanya karena aku bener-bener ngerasain kayak kesurupan itu nyata banget kan. Jadi aku bilang nggak mungkin, maksudnya hal-hal kayak gitu bisa aku jadiin untuk pansos diri aku gitu. Karena aku percaya akan hal ini gitu. Siap. Oke, ditahan dulu ceritanya Ci Yunita Iya. ya. Nah, sebelum dimulai, sampai ketemu di Jogja sama Surabaya. Buat para langgar RJL Satset Jogja Surabaya, jangan lupa ketemu sama gua nih. Tanggal-tanggalnya di sini, catat aja, daftarnya bisa di sini. Gue taruh linknya di deskripsi. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Ci Yunita boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? Iya, jadi kan aku sekeluarga nih, mamaku, suamiku, anakku, kita jalan-jalan. Kan lebaran kan, libur lebaran. Nah kita jadi suamiku kan suka banget gudeg nih, gudeg Jawa. Makanya kita ngambil rute liburan ke Jawa. Nah, rute kita berangkat sih siang-siang, maksudnya happy-happy aja, nggak ada firasat apapun ya. Dari Jakarta kita ke Semarang, udah gitu kita kulineran di Semarang, nyoba-nyoba lumpia segala macem. Udah gitu dari Semarang kita kan nginep 1 hari, berikutnya kita main ke Jogja. Nah
dari Semarang ke Jogja itu kan 2-3 jam ya. Ya lancar-lancar aja juga sih. Di Jogja ya kita kulineran, makan gudeg gitu kan. Terus dari Jogja kita ngambil rute lagi ke Wonosobo. Nah di Wonosobo ini karena kita tujuannya mau ke Dieng biar nggak jauh. Belum pernah, pengen ngelihat keindahan Dieng bagaimana. Katanya kan negeri di atas awan. Indah ya? Indah, makanya. Nah dari Wonosobo ini mamaku tuh mulai nih berasa tidur di hotel juga. Kayak ngeri-ngeri gimana ya kalau tidur, kayak rasanya ada di samping ada yang nemenin segala macem. Memang kebetulan juga hotel yang kita tinggalin itu udah hotel lama, hotel tua. Udah gitu ya vibes-nya udah rasanya bikin kurang nyaman kurang gitu. nyaman lah gitu. Nah udah gitu kita main-main kan di sekitaran Dieng dong, tapi kita tuh karena udah perjalanan dari Jakarta, Semarang ke Jogja lagi, dari Jogja ke Wonosobo lagi, kita mutusin hari itu sebenarnya kita masih pengen ke Semarang dulu, nggak balik ke Jakarta nih dari Dieng nih. Tapi suamiku ngecek wes, ya kan, dari Dieng ke Semarang itu 4 jaman. Tapi kalau kita pulang ke Jakarta, dari Dieng ke Jakarta itu 6-7 jam. Makanya yang tadinya kita mau mampir Semarang, kita nggak jadi. Udah kalau gitu kita langsung ke Jakarta aja. Ngapain ke Semarang 4 jam, sedangkan ke Jakarta 6 jam. Cuma beda 2 jam, ya kan. Ya udah, jadi kita habis main di Dieng tuh sekitar jam 2:30, kita langsung ngambil rute pulang pakai West itu, ngambil arah ke Jakarta kan. Dari situ tuh dari selesai Dieng kita tuh mampir ke warung makan, ya kan. Udah gitu di situ tuh maksudnya waktu aku pulang aku ngecek udah mulai, mau lihat gak kakak nih ada kayak aku kerekam suara aneh nih, coba kakak lihat aneh nggak gitu nih. Padahal kan di sekitaran aku nggak ada orang nih, tapi kayak ada suara begini. Kecapnya ada kan? Banyak kan? Bayar lagi. Nah ini suara aku barusan bayar lagi, jadi jelas bukan suara aku ya. Dan suara aku kan ngomongnya bayar lagi kayak jauh ke rekodnya, tapi yang barusan suara kayak anak nangis gitu. Iya kayak suara anak nangis, betul. Suara anak nangisnya kayak deket banget kan. Padahal suara aku yang ngomong bayar lagi aja rekodnya agak jauh. Bukan anak Cici? Bukan, ini anakku di sini tuh. Ini juga ada nih suaranya lagi nih. Oh, kayak suara anak kecil ya? Tuh. Ini yang pertama kita ke warung ada kerekam kayak gini. Nah terus aku kan dari sini kan pulang kan, arah balik kan jam 3-an kan. Nah udah gitu kita nyasar dari Dieng nih, ternyata kenapa bisa sampai cuma 6-7 jam nyampe ke Jakarta. Waze ini ternyata ngarahin kita tuh lintas gunung. Jadi kita nggak lewat lagi tuh kota-kota kayak Semarang ataupun bukit-bukit ya, Jogja. Jadi kita bener-bener lintas gunung. Nyasarlah kita di pegunungan itu. Karena kan sinyalnya nggak ada nih, kita nggak dapat sinyal bang. Udah gitu di Waze-nya itu kita tuh berada di titik, kan biasa Waze itu ada jalurnya ya. Kita tuh bener-bener nggak ada jalur sama sekali di Waze itu. Jadi kita nyasar kan, ya aku bilang wah setiap kali ada belokan bingung aku dan suami kan, nih kiri apa kanan, kiri apa kanan. Nah itu posisi masih sekitar jam 4 sorean lah, tapi kan kalau dataran tinggi udah sore itu udah mulai gelap kan. Nah di situ tuh kita udah mulai khawatir, mamaku khawatir, anakku juga yang kecil tadi khawatir, ya suamiku juga sendiri khawatir karena gini, kalau misal kita nggak keluar dari pegunungan ini secepatnya kan gelap bang, ya kan. Dan posisi di situ bener-bener kayak pegunungan yang jalannya kan kecil kan, nggak bisa dilaluin 2 mobil gitu, dan nggak ada orang sama sekali. Padahal lagi libur tuh? Lagi libur. Oh nyasarnya jauh banget kali ini berarti ya? Tapi kita ujung-ujungnya sih keluar Pekalongan gitu. Nah apa namanya? Jadi kita sempat ketemu nih sama mbak-mbak kayak ibu-ibu gitu. Kan aku nanya, gimana nih kita keluar dari pegunungan ini, kita terus
nyari jalan tapi masih kecil-kecil semua jalannya kan ya. Adalah mbak-mbak di pinggiran jalan ini, aku nanya kan, aku buka pintu. Dia jalan kaki sendirian di hutan gitu. Terus aku tanya, Bu, jalan ke arah Pekalongan lewat mana Bu? Iya. Terus dia jadi dalam gerimis kan. Dia kayak ada kain buat gendongan anak itu ditaruh di atas sini kan. Dia nutupin. Jadi begitu dia ngeliat aku, dia buka gitu kan ya. Terus dia hihihi, dia gitu-gitu. Aku nanya, Bu, arah ke Pekalongan tuh lewat mana? Kan banyak kiri kanan kan. Tapi dia begitu buka dia kayak hihihi. Makanya aku pikir kok suaranya mirip ya sama yang di videoku ini. Coba kan. Yang ini nih. Ketawanya kayak gitu? Iya kan, mirip banget sama yang itu. Sama... Kirain anak kecil, bukan ya? Ini suara anak kecil apa ibu-ibu sih sebenarnya? Coba dengar. Ya, agak nyaru lah ya. Agak nyaru ya. Ya, jadi aku ketemu kayak gitu kan. Tapi ibu-ibunya mukanya kayak gimana? Manusia aku biasa, manusia bener-bener maksudnya seperti kita aja gitu. Okay. Cuma dia kayak pakai kain aja gitu, nutupin palanya. Udah gitu suamiku langsung kan, mamaku bilang di belakang, waduh orang gila itu katanya gitu kan. Udah tutup jendelanya. Suamiku panik juga, tuh ibu tuh. Iya panik. Ditanya kok malah ketawa orangnya. Kalau yang ibu ini semuanya ngeliat, maksudnya suamiku ngeliat, aku ngeliat, mamaku lihat, anakku juga lihat. Ya udah terus kita tutup jendela. Ya udahlah gitu kan. Jalan lagi udah sekitar jam 6, anakku mau pipis. Kan kita kan kalau di pegunungan gitu nggak ada. Kebetulan ada rumah warga nih, aku sempet rekod. Nah, ini sekitar jam 5:30 kan ya. Iya. Nah, anakku mampir pipis di sini nih. Kita parkir di pinggiran begini. Nah, beruntungnya di sini nih ada Avanza yang lewat, mobil Avanza. Jadi kan posisinya nih jalan satu mobil ini nggak bisa dilaluin sama siapa-siapa kan, sama 2 mobil gitu kan. Jadi maksudnya suamiku dia harus nunggu anakku selesai kencing dulu baru bisa lewatin mobil kita. Nah jadi suamiku minggirin mobilnya dikit baru Avanza-nya lewat. Nah otomatis kita ya udah nih berarti kita ikutin aja Avanza ini. Okay. Satu-satunya jalan keluar kita nih, dia apalagi kita lihat platnya itu dia kemarin tuh G atau H ya, yang otomatis berarti dia memang orang Jawa Tengah. Ya udah jadi kita ikutin kemanapun dia pergilah. Nah akhirnya berkat kita ngikutin Avanza ini kita berhasil keluar dari pegunungan itu. Nah udah gitu nih Rat, kita ngikutin Avanzanya itu udah dalam keadaan malam begini jam 6 tuh. Terus ini hutan pegunungannya kan tinggi-tinggi banget tuh. Ih bener-bener nggak ada orang ya? Nggak ada orang sama sekali lah. Yang ibu tadi juga aneh kan, maksudnya tiba-tiba ada di kayak ginian. Iya loh, padahal lagi liburan tapi nggak ada orang ya. Tuh. Malam-malam terus jadi tinggi-tinggi banget juga kan, makanya gelap banget. Iya, nggak ada lampu ya. Iya. Pandangan juga terbatas banget. Terus dari sini kita sih masih sempat istirahat. Jadi kan suamiku kan kalau udah ngantuk dia maunya ngopi dulu kan. Nah, udah keluar dari pegunungan ini, kita sempat ke Alfamart untuk ke toilet, pipis, terus suamiku juga ngopi-ngopi. Terus udah gitu kan kita masuk nih dari inilah saatnya kita masuk ke tol. Oke. Dari tol yang Pekalongan tadi. Masuk ke tol Batang. Berarti udah dalam kondisi fit juga ya kan, suamiku sudah ngopi, udah istirahat, kita juga udah makan, sempet makan kan. Yang masuk ini ke tol ini posisinya itu lagi hujan deras banget nih. Tiba-tiba kayak ini kan maksudnya dari tol Jawa ini kita udah panjang nih, udah nyampe ke arah deket Jakarta, 60 kilometeran berarti kan, udah Karawang. Nah itu
posisinya tanggal 11 April. Jadi hari lebaran kedua. Dimana arus mudik baliknya tuh juga belum. Jadi masih sepi jalanan. Cuma nggak bisa gitu ngebut karena hujannya terlalu lebat. Jadi aku punya wiper kaca itu pandangannya kayak cuma sekali swipe, dia sedetik cuma kelihatan jelas, lalu buram lagi. Kan aku ada videoin tuh betapa pandangannya kabur banget nih kayak begini. Jadi penglihatan juga cuma sekelibat doang gitu kan. Mulai nih aku tiba-tiba kecium wangi bunga banget. Bener-bener wanginya tuh sampai nyengat banget, tapi wanginya juga nggak bukannya sesuatu wangi yang nggak enak, wangi enak gitu loh ya. Terus aku sempet ngecek apakah suamiku tuh ngidupin yang buat dari Parfum. luar. Enggak, dari luar bisa masukin iya. udara ke dalam gitu kan. Enggak aktif itunya kan. Udah gitu kalau parfum mobil kita nggak pakai parfum mobil, jadi nggak mungkin bau bunga di mobil dari parfum kan. Nah begitu aku kecium wangi bunga, kan aku nanya suamiku, kan jadi posisi begini ya. Suamiku yang nyetir, terus aku di sebelah suamiku. Di bangku kedua ada mamaku sama ada anakku. Nah kan, jadi kan otomatis kalau misalnya aku duduk begini, kan aku nanya suamiku, "Bi, bau bunga nggak?" gitu kan. Berarti kan aku nengok ke suamiku begini nih. Kelihatlah yang sini sama aku waktu aku nanya. Terus aku nengok, loh kok kayak ada putih-putih gitu ya. Aku pasin lagi, aku nengok lagi. Terus aku kelihat, wah, disitulah aku ngelihat ada wanita yang pakai baju putih, semacam tangan panjang putih sampai bawah putih gitu, dressnya sampai putih, atau bisa dibilang jubah putih gitu ya. Terus dia di lantai sini, jadi dia nggak di atas bangku, dia benar-benar di bawah. Terus tangan dia begini, jadi kan ini di sini aku nih. Nah dia begini, jadi yang aku lihat makanya rambutnya, dia posisinya ngelantai itu begini. Udah gitu dia, ngomong, Mbak anterin ke Jawa. udah jalan berkilo-kilo nih jauhnya. Kaget banget aku begitu kan. Baru aku mau menyadari apa yang lagi terjadi, terus aku langsung ngomong, "Aduh Mbak, kita tuh arahnya ke Jakarta." Jadi nggak ke Jawa gitu loh. Mukanya tapi jelas. Nggak kelihatan mukanya. Karena kan dia begini nih posisinya nih. Ini rambutnya dia kayak gini, dia gini. Ini aku. Jadi otomatis pandanganku tuh ke sini. Sampai Jadi dia komunikasi begini ya. gitu. Ya komunikasi karena aku denger banget gitu. Terus aku nggak sempet nanya suamiku nih, dia denger nggak ada yang ngomong. Atau aku nunjuk ini wanita, karena begitu aku nengok depan, ini nih yang bener, aku ngeliat ada mobil terparkir. Gini, kita kan arahnya mobil ini arahnya semua ke depan nih. Iya. Tapi satu mobil ini yang terparkir arahnya itu ke berlawanan arah gitu. Ada anak kecil sama ada bapak-bapak parubaya. Nah, tapi menurutku mereka nih kayak bukan keluarga ya, karena semuanya tuh kayak nggak ada yang kenal juga. Di mana anak kecilnya? Anak kecilnya tuh lagi berdiri sama bapaknya itu di situ. Bukan bapaknya ya, maksudnya ada anak kecil berdiri dan ada pria parubaya berdiri, dan ini parkir mobilnya. Jadi kan aku ngeliat-ngeliat, loh, maksudku kok bisa ya ada di tol ini yang arahnya ke depan semua, ada satu mobil yang arahnya ke kita gitu, jadi muka ketemu muka dong. Waktu aku ngeliat gini, kita kan sebenarnya kalau lagi di mobil tuh kan melaju tuh, kencang gitu kan ya, cepet lah gitu maksudnya kan, tapi waktu ngeliat anak kecil sama bapak ini itu tuh seakan-akan slow motion banget. Ngeliatnya aku berasa kayak slow motion, mereka tatapannya kosong gini, ngeliatin gitu sampai mobilku berlalu. Yang anak kecil sama bapak tadi ya. Kalau yang si wanita ini kan ngomong ya. Kalau mereka cuma lebih kayak diem, ngeliatin gitu, gini. Dan aku ngerasa kayak
waktu aku ngelihat anak kecil sama bapak ini kayak bukan dunia kita gitu. Kayaknya agak berbeda karena satu aku mengalami yang namakan slow motion ya, slow motion di dalam mobil kan. Yang kedua aku ngeliat sekitar kayak kok kayak bukan tol yang sedang kita jalanin lewatin sekarang gitu. Pokoknya perasaannya kayak beda gitu lah ya. Iya, perasaannya kayak beda banget gitu loh. Tapi saat itu merinding? Bukan merinding lagi. Jadi begitu aku selesai ngelihat itu, aku bilang ke suamiku, "Bih, kok ini ya ada anak kecil loh sama bapak-bapak loh." Aku bilang kan ada cewek juga bilang minta diantar pulang ke Jawa, Bi. Terus aku curiga, kayaknya kemarin ada itu loh, ada kecelakaan tol beruntun di kilometer berapa ya? Aku bilang ke suamiku, aku nanya. Jadi aku langsung cek, aku bilang suamiku, aku ngecek dulu ya beritanya ya. Kaget, aku shock banget tuh begitu aku cek KM 58. Nah, aku kecium wangi bunga tuh dari KM 63 ke 57. Begitu aku cek di Google KM 58 kecelakaan tol beruntun. Terus aku cek, "Bih," aku bilang ke suamiku, "Bi, bener Robi ini berarti baru aja jadi TKP lokasi kecelakaan yang barusan kita lewatin. Ya mungkin makanya wangi bunga," aku bilang kan. Udah gitu aku kan ditampakin seorang wanita sama anak kecil sama bapak-bapak. Kita lihat, aku mau cek nih korban kecelakaannya ada nggak sih anak kecil gitu kan. Sama kalau wanita kan sama bapak juga banyak gitu maksudnya kan. Begitu aku cek beneran juga ada korbannya. Makanya langsung aku sama suamiku berdua tuh langsung ngeliat-ngeliatan berinding banget. Terus suamiku bilang, ini tuh baru aja jadi lokasi kejadian. Jadi maksudnya gini kan, aku dari dulu ngerasa kadang kalau orang meninggal itu ya masih ada loh di sekitaran kita berapa hari gitu loh sampai bener-bener rasanya hilang total tuh. Kadang aku ngerasa kayak gitu. Jadi aku bilang, makanya aku langsung ngeh kan, berarti tadinya tol ini ada bekas TKP kecelakaan. Makanya kayak masih ada di situ. Nah, aku kepikirannya karena si mbak ini bener nggak gitu loh, maksudnya. Tapi masih ada si mbaknya? Si mbaknya aku udah karena udah nggak fokus lagi, aku kan udah kelihatan anak kecil, kelihatan bapak. Nggak mau lihat ke belakang lagi? Udah nggak ngeliatin mbaknya lagi juga, nggak ngeh lagi gitu loh. Makanya aku bilang kalau ke suamiku kesian banget ya kalau misalnya emang itu korban kecelakaan dan dia minta anterin pulang, apa jadinya gentayangan atau gimana gitu loh. Aku ngerasa kayak misalnya mau kasih waspada ke orang gitu loh, kalau misalnya tiba-tiba lewat ngelihat penampakan kayak aku, orang tuh bisa tiba-tiba aja ngerem mendadak, maksudku loh. Ngerem mendadak bisa aja kecelakaan lagi gitu kan. Udah gitu setelah pulang dari tol itu kan aku kan besokannya ya masih kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Kenapa ya aku ngomong ke mbaknya, maaf ya kita tuh arahnya ke Jakarta nggak ke Jawa gitu. Loh, masih ngomong sendiri? Enggak, maksudnya dalam hatiku gitu loh. Udah gitu kayak aku beberapa lagi makan sendirian di bawah gitu kan, malam-malam sekelibat kelihatan bayangan hitam. Udah gitu aku buka pintu kamar, kok kayak ada asap putih gitu. Jadi kayaknya masih berasa gitu loh. Dan setiap kali aku mengingat kejadiannya itu kerasa berinding banget gitu. Lalu? Setelahnya? Iya. Sama itu lemariku bunyi-bunyi gitu loh. Bunyi gimana? Lemarinya, jadi bunyinya tuh bener-bener kenceng banget, kayak bener-bener sesuatu yang sangat besar tuh menghantam lemari, bunyinya bener-bener petak gitu. Pagi ini juga. Lemari kamar? Oh iya, lemari kamar bunyinya sampai kayak begitu. Terus sama, ya itu aku lebih kayak merasa bersalah gitu. Gimana ya kalau seandainya memang mbaknya tuh pengen dianterin ke Jawa, aku nggak aku turutin gitu loh. Jadi malah kepikiran terus. Iya. Nah tadi lemarinya bunyi, tapi dibuka ada kucing atau? Nggak ada sama sekali. Harusnya gini ya, kalau suatu benda dibunyiin sampai kayak gitu, dia harusnya ada bisa rusak loh.
beberapa partnya ya, tapi ini nggak ada rusak sama sekali. Tapi bunyinya tuh didengar oleh semua orang. Dan nggak ada bagian yang rusak, kenceng banget bunyinya, berulang-ulang dan semakin intens. Oke, menarik nih kita bahas ya. Ternyata keviralan dari Ci Yunita kemarin juga banyak tuh komen-komen ternyata ngalamin hal serupa di kilometer yang sama nih. Langsung aja kita bahas. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Nah ini komen-komen dari netizen di konten Cici yang sempat viral nih. Sama seperti saya Mbak, percis ketika ngelewat KM 58, bau bunganya itu sangat menyengat. Dan saya ngeliat juga ada perempuan nyebrang tol, di bahu jalan ada keluarganya. Mobil tiba-tiba terasa berat dan ketika dia lihat ke belakang, si cewek tadi itu udah ada di mobilnya dia. Terus ngomongnya sama, arah Jawa ya mas? Kok bisa sama ya? Sama ya. Terus akhirnya kontak-kontakan sama orang ini nggak? Nanyain kisahnya nggak? Enggak juga ya aku. Ini yang paling sama percis ya? Karena aku udah cukup merinding dan takut lebih ke bawa-bawa lagi di dalam hidup aku yang sekarang gitu maksudnya. Bisa sama nih, arah Jawa Sama juga ya, ya? sama banget ya. Nih ada lagi nih komennya. Mohon maaf sebelumnya, saya orang Karawang. Kebetulan rumah deket tol KM 58. Waktu itu ada sebuah kejadian mobil kebakar. Bus sampai lompat keluar pagar tol, terus kebakar juga. Terus juga ada makam-makam kuburan orang tua dulu setelah jembatan di kilometer itu. Emang iya ya? Ada ya? Mungkin udah zaman dulu banget kali ya. Bisa banget komen ya, ada apa enggak gitu. Karena gue juga terus terang nggak tahu. Nah ini centang biru nih, Faraisa, aku pernah juga gini, jalanan tiap hari kalau pulang pergi kerja, ada jembatan. Nah kalau dia pulang jam 12 malam, biasanya itu dia nyium kayak ada bau kandang babi. Baunya itu agak amis nyengat banget. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada pria parubaya pakai kaos sama celana pendek. Minta tolong, temuin aku dong di bawah jembatan. Wah, kayak lagi janjian ya sama pacar ya. Siapa yang gak takut tengah malam ada cowok pria parubaya ngomong kayak gitu. Ini masa cewek gue juga takut ya. Sama. Tolong temuin aku dong di bawah jembatan gitu. Di belakangnya ada kuntilanak dan pocong. Selama 3 hari berturut-turut, dia lewat situ selalu ngelihat hal tersebut. Nah akhirnya karena dia mikir ya kok tiap hari nih ngalamin kejadian horor ketika lewat jembatan. Temennya itu nanya, kamu itu ngalamin horor di jembatan ini bukan sih gitu. Iya emang kenapa? Lah itu kan baru ada kejadian, ada penemuan mayat gitu ya, korban kecelakaan. Oh pantes, jangan-jangan apa itu yang aku lihat selama 3 hari itu. Jadi mayatnya itu katanya yang laki-laki tadi ya. Itu tadilah pengalaman-pengalaman dari netizen ya. Banyak yang ngalamin ya. Kejadian di tol ya. Nah, gue juga pernah ada sih pengalaman horor di jalan tol ya. Jadi waktu itu kita habis ngalamin kejadian horor waktu gue naik gunung Papandayan. Jadi waktu itu ada salah satu cewek gitu ya. Dia itu kesurupan. Nah, selama dia kesurupan itu, justru kesurupannya itu setelah daki gunung ya. Itu dia selalu melototnya tuh ke arah gue gitu. Nah gue tuh yang nyetir gitu, nyetir mobil. Serem banget. Iya. Ini cewek kenapa kok melototnya ke gue doang, padahal orang kan banyak gitu. Nah akhirnya setelah dia udah sembuh gitu ya, setelah sudah waktu itu rame-rame gitu, kita berhenti di warung, terus ternyata dia nangis. Nah menurut si tukang warungnya yang katanya bisa nyembuhin orang kesurupan, teritorial setannya itu udah jauh. Jadi udah nggak ngikutin lagi gitu ya. Karena ini udah bukan teritorial dia katanya. Oh gitu ya. Ya udah akhirnya udah sembuh. Kita jalan tuh masuk tol. Nah tiba-tiba si cewek tadi tuh yang kesurupan, yang selama dia kesurupan itu selalu melotot dan bilang di belakang tuh ada apa ya gitu. Tiba-tiba megang
apa nih namanya, paha gue gitu, megang paha gue, Dit gitu kan, kaget dong gue, wih kenapa lu gitu kan, nggak apa-apa kok gitu, udah gue nih kata dia, oh iya, udah lu tidur aja gue bilang kayak gitu kan, serem juga kan, kirain hantunya masih ada apa gimana gitu kan, udah nggak apa lu istirahat aja, gue aja yang nyetir gitu kan, iya aman kok aman gitu, tadi tuh gue tuh nggak lihat lu sama sekali kata dia gitu kan. Yah elah nih orang lagi horor malah cerita horor kan. Iya. Udah nanti aja ceritainnya besok pagi, karena itu kondisi lagi tengah malam kalau nggak salah. Besok aja ceritain gue bilang. Nah akhirnya kita jalan tol. Nah di jalan tol itu mungkin gue kecapean apa gimana gitu ya. Gue ketiduran tuh, Ci. Gue ketiduran, bangun-bangun. Itu di depan truk gandeng tuh udah nyaris banget. Tuh langsung gue rem tuh, seret gitu. Hampir ya. Wah di situ langsung pada bangun tuh di mobil. Weh kenapa gitu. Sore gue ketiduran bro, gue bilang. Micro sleep kayaknya. Karena emang udah kecapean, daki gunung terus ngalamin kejadian aneh gitu kan. Nyaris itu kalau nggak ada nih podcast hari ini nih. Kalau kejadian itu, nah akhirnya gue berhenti dulu tuh. Ke rest area, untungnya nggak jauh ya. Minta gantian nyetir gitu ya. Jadi kejadian horor itu bukan setannya ya justru ya, setelahnya gitu. Setelahnya. Jadi kalau misalnya kita ngantuk kayaknya lebih baik ganti nyetir deh atau istirahat dulu ya, karena ketika yang lain tidur gitu kan, tahu-tahu bangun udah ditanya menerobuka, yang lain kan serem juga ya. Tapi ini kalau ini misteri nih, Jadi waktu gua habis syuting di Bandung sama Jurnalisa ya. Sorry sama Jurnalisa apa sama siapa gitu ya. Pokoknya syuting yang horor banget deh kalau nggak salah. Nah itu gue langsung pulang, langsung lewat tol. Udah capek nih karena seharian syuting kan. Dan kondisi malam kita belum makan saat itu. Nah akhirnya kita mutusin, udahlah kita makan di pecel ayam langganan gue aja gitu. Keluar tol dulu nanti masuk-masuk gitulah. Nah akhirnya kita keluar tol, masuk-masuk. Itu kondisi jalanan sepi banget, parah. Nggak ada orang, emang karena udah malam dan itu kan di gang-gang gitu ya. Dan itu gangnya tuh satu mobil aja tuh udah mepet banget gitu. Mau ada motor lewat tuh udah nggak bisa gitu. Nyasar lah kita di situ kan. Ini gimana mau ke pecel ayam malah nyasar gitu kan. Nah akhirnya untungnya nyari-nyari jalan bisa nemu tuh jalan yang bener. Sampailah kita di warung pecel ayam itu. Kondisi cuman tim gue doang nih, 4 orang nih. Saat itu yang lagi makan di warung pecel ayam. Nah, si kameramen gue duluan pergi ke WC. Dari dia WC balik, dia kayak ketawa-ketawa gitu. Ketawa-tawa geli gitu. Kenapa nih orang ya? Udah gue ke WC juga gue ke WC. WC-nya itu emang gelap tuh pecel ayam, gak ada lampunya. Gue nyalain ini dong, lampu. Gue mau nyalain lampu, gue masuk. Tahu gak gue liat apa? Ada lele di WC, lagi gini-gini. Wah, kok bisa ada lelenya nih? Lele gini-gini di WC. Kok ada lelenya nih? Udah akhirnya mau nggak mau gue harus buang air kecil dong. Gimana lagi kan? Terus lelenya? Lelenya gue biarin, tapi gue takut dipatil kan. Gue kesinian dikit gitu. Udah, akhirnya gue kencing selesai, gue balik. Yang lain pada mau kencing nih, sengaja nggak gue kasih tahu kan. Gue tahu-tahu aja main dia itu biar tahu sendiri dah. Yang lain masuk. Anjir ada lele di WC kata dia, ada lele gitu kan. Nah anehnya si orang tadi tuh mau masuk lagi ke WC yang pertama tadi masuk, videoin lelenya, gue suruh, coba lu videoin lelenya dah. Lucu tuh ada lele di WC gue bilang kan. Lelenya tuh pindah tempat. Kemana? Jadi tadinya tuh dia di bawah deket pintu, sekarang pindah ke kloset di atas. Gimana cara lele pindah begitu? Itu menurut gue nggak masuk akal sih. Iya. Karena lelenya akhirnya sama dia tuh di video disiram-siram. Lelenya tuh udah mati. Nah akhirnya kita berdebat di situ berempat kan. Ini nggak mungkin nih lelenya bisa loncat sendiri gitu kan. Dia udah mati kok disiram udah nggak ada gitu. Tadi jelas-jelas kita berempat lihat di bawah, kok dia bisa di atas gitu kan. Akhirnya gue penasaran tuh, gue masuk lagi ke WC kan. Lu tahu apa? Lelenya nggak ada. Kok lelenya bisa nggak ada? Di mana ini? Gak lama datang tuh pecel ayam gue kan.
Datang pecel ayam, ada suara ibu-ibu. Mas saya pesan lele dong, digoreng tuh. Kita di situ ngeliat semua. Anjir tuh jangan lele tadi di kamar mandi. Yang diambil. Lu bisa bayangin nggak? Itu lele di WC itu kan kotor banget. Iya tahu. Kok dia bisa-bisanya taruh di WC lelenya terus jatuh lagi ada satu. Tapi yang jadi misteri adalah si lele itu kok bisa loncat gitu loh. Dan kalau loncat tuh nggak masuk akal sih karena udah jatuh gitu. Dan dari kru gua nggak ada yang mindahin lelenya. Itu sih pengalaman horor gua ya. Nah yang jadi misteri besarnya adalah si ibu-ibu yang makan lele tadi. Kehidupannya gimana setelah dia makan lele itu? Nggak horor ya. Horor sih, bingung. Ya itu sih gue rasa episode pada kali ini ya. Makasih Ci udah datang dan bercerita di RJL ya. Tapi intinya balik lagi kalau menurut gue, kadang memang kita tuh suka menganggap suatu tempat bekas tragedi itu kayak angker gitu ya. Karena terkadang itu udah masuk ke sugesti kita juga sih, ke otak gitu ya. Ini kan bekas ini, jangan-jangan ada hantunya lagi, ada setannya lagi, ada jinnya lagi gitu. Nah kadang sugesti itu bisa mempengaruhi pikiran kita juga sih. Atau bisa jadi memang benar ada jin usil yang menyerupai gitu loh. Ya emang dia lagi iseng atau jangan-jangan korinnya masih ada di sekitar situ gitu. Karena memang kalau misalnya kemarin kita udah nonton film Siksa Kubur ya. Jadi ketika orang meninggal tuh biasanya dia bakalan sibuk lah sama urusannya dia di alam barzahnya sendiri gitu loh. Jadi mungkin nggak bakal sempet gentayangan ya. Jadi justru ketiga hal tadi tuh yang bisa mengganggu kita di tempat bekas tragedi gitu sih. Thank you Ci ya. Iya. Semoga ya mungkin mudah-mudahan setelah kejadian itu nggak ngeliat hantu-hantu lagi ya. Mudah-mudahan. Jangan ya merindingnya. Oke guys, gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.